Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya, ngobrol santai. Kali ini kami akan membahas masuknya kultur-kultur baru di Indonesia. Nah, seperti apa dan bagaimana, kita saksikan saja. Gini John, saya mau bertanya ya, pendapatmu soal kultur Eropa, ultras dan kasual masuk di Indonesia itu bagaimana? Yang sedang trending di kalangan masyarakat saat ini. Ini sangat menjadi angin segar sekali pendapat saya. Menjadi sangat bagus sekali. Di saat kultur mania sudah mulai antusiasmenya kurang, kultur mania itu antusiasmenya agak menurun. Anak-anak muda zaman sekarang kan udah banyak yang bosen dengan kultur itu, menganggap sepak bola itu biasa aja. Nah, kultur ini masuk dan memberi warna baru bagi sepak bola Indonesia. Contohnya seperti kasual, contohnya seperti ultras. Nah, ini kultur seperti ini sangat bagus sekali bila bisa memanfaatkan untuk menggait anak-anak muda atau supporter yang udah mulai bosen dengan sepak bola. Oh iya ya, anak muda itu kan semangatnya tinggi loh. Mereka suka hal yang baru. Dengan datangnya kultur dari Eropa, ultras dan kasual, mungkin semangat antusiasme untuk menonton sepak bola itu bisa kembali bergelora. Ya, contohnya itu ya dulu tren hardcore, tren apa sekarang tren apa tuh? Fashion. Nah, seperti itu kan banyak anak-anak mudanya. Nah, tren TikTok. Nah, seperti itu banyak anak-anak muda. Anak muda sekarang kan menganggap sepak bola itu desa banget. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kecuali di daerah-daerah ibu kota, daerah-daerah tim-tim besar, nah itu tidak. Kalau di kota-kota kecil itu kan sudah pada bosen lihat bola. Apalagi kalau timnya terpuruk, timnya buruk. Nah, itu kan anak-anak mudanya itu pada bosen lihat bola, nggak ada warna baru di sepak bola. Nah, kultur kasual, kultur ultras ini memberi warna baru bagi persepak bola Indonesia. Oh iya ya, berarti buat selingan aja. Jika timnya terpuruk, klubnya nggak dikata atas Liga Indonesia, mungkin dengan kultur yang baru muncul ini, mungkin menjadi alternatif untuk anak muda. Jadi ketika bolanya buruk tapi masih bisa menunjukkan eksistensinya dengan kultur baru ini, semangatnya ada. Nah, biasanya kan kultur baru ini diisi oleh anak-anak muda. Kultur baru ini juga bagus sih menurut saya, menghilangkan orang-orang yang sudah terlalu lama berpolitik atau apa. Biasanya kan seperti itu. Kalau kultur mania kan banyak yang berpolitik. Kalau kultur baru ini ya semoga jangan. Itu menurutku. Oh iya, untuk yang kedua saya bertanya lagi, bagaimana pendapatmu soal ultras, John? Kalau ultras itu ya bagus diterapkan di Indonesia, tapi ya jangan melanggar peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh PSSI. Kalau jangan ngeflare ya nggak boleh ngeflare. Ultras itu kan sering identik dengan no name no face, ngeflare, berpakaian hitam-hitam, jean flag, seperti itu. Itu bagus diterapkan di Indonesia jika diterapkannya itu benar. Asal jangan semua ultras di luar negeri itu dimasukkan di Indonesia, itu tidak bisa. Oh iya ya, ketika kita membahas ultras di Eropa itu banyak sih kalangan ultras itu ideologinya ekstrim ya, sangat ekstrim. Ya itu jangan dimasukkan ke Indonesia. Misal di ultras Eropa itu ada yang ideologi rasisme, ada yang sering mengkritik pemerintah, ada yang ekstrim, bahkan ekstrim sampai petugas negara itu dihujat di stadion. Pihak yang berwajib itu dihujat mati-matian di Eropa. Itu menurutku ideologi yang ekstrim sekali, nggak cocok diterapkan di Indonesia. Ya, ultras itu masih banyak ideologinya sebenarnya. Nggak cuma itu aja. Tapi ya di Indonesia itu diterapkannya yang bisa diterapkan di Indonesia aja. Seperti dulu kultur mania itu waktu bisa menjadi kultur mania itu kan menyeleksi dari beberapa kultur sampai akhirnya yang bisa diterapkan di Indonesia itu apa. Nah, jangan kok langsung ultras itu langsung diterapkan di Indonesia. Lah coba kamu contoh di Jerman itu 50+1 diterapkan di Indonesia, apa itu bisa? Ya nggak mungkin bisa toh. Nah, coba kamu jelaskan itu. Ya unik sih, di Jerman itu kan klub sepak bola di tangan supporter. Mereka itu mempunyai kebijakan luar biasa. Mereka yang menghidupi klub, mereka yang mempunyai saham mayoritas klub, mereka berkehendak atas klub.
jatuh bangun klub di tangan mereka. Nah itu juga tidak bisa. Tapi kalau ada yang bisa seperti itu timnya, bahkan 20% saja pun itu udah berarti SDM-nya sangat tinggi sekali itu. Kalau di Indonesia bisa nerapin seperti itu, bahkan 20% aja udah tinggi sekali. Nah ini gimana Cuk pendapatmu? Kalau untuk saat ini memang belum bisa, karena memang kualitas SDM ya, tingkat ekonomi rakyat Indonesia itu memang nggak seperti Jerman. Ya kita tahu lah orang Jerman itu bagaimana kecerdasannya, bahkan mobil pesawat yang buat mereka loh. Kita bisa apa loh? Ya kita cuma bisa berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalkan nggak mampu 50/1, ya mungkin 10% atau 20% atau 30% pun menurut saya sudah luar biasa. Nah kalau diambil dari Indonesia itu yang ultras itu dengan mengambil ideologi mandiri menghidupi itu pun sudah bagus sebenarnya Cok. Nggak jebolan. Nah nggak jebolan tiket, nggak apa ya, calo. Nah seperti itu, no tiket no game, menerapkan kata-kata seperti itu juga sudah bagus sebenarnya. Nggak perlu 50/1 itu sudah oke untuk Indonesia. Terus banyak menggait anak-anak muda seperti anak-anak kampus, seperti anak-anak gaul. Nah itu juga akan meningkatkan SDM ultras itu tersebut. Nah kalau udah SDM-nya tinggi, nanti juga bisa paham apa itu, bagaimana itu klub, bagaimana apa. Nah nanti kalau klubnya ada kebusukan sedikit pasti mereka tahu tuh. Nah seperti itu Cok ultras. Oh iya ya, saya mau tambahkan lagi, di Eropa itu bahkan saking ekstrimnya ultrasnya, sampai politik negara itu dibawa-bawa ke stadion. Penghinaan agama pun dibawa-bawa ke stadion, bahkan rasisme kulit itu dibawa-bawa ke stadion. Wah itu jelas 1000% nggak bisa diterapkan di Indonesia. Itu kita tolak. Jangan sampai masuk ke Indonesia ideologi seperti itu. Terus saya mau bertanya lagi John, untuk kasual itu bagaimana? Kultur kasual ini sangat kulturnya unik ya. Lebih identik dengan brand-brand yang saat ini beredar itu, seperti yang mahal-mahal seperti itu Cuk. Seperti 3 garis, seperti buaya, seperti apa dan lain-lain, seperti padi. Nah itu kasual itu identik dengan seperti itu Cuk. Kalau di Indonesia mungkin kalau diterapkan bagus, dipandang masyarakat itu sepak bola itu udah bagus, udah mewah, kelihatan rapi, nggak kelihatan mau lihat bola, tetapi malah kelihatan mau main ke mana, ke mall atau kemana. Nah seperti itu. Sekarang yang identik sekarang, dulu kan sepak bola itu pasti glayer di jalan, nggak pakai sepatu. Nah seperti masih zaman dulu banget lah. Kalau kasual ini masuk di sini kan bagus diterapinya. Dilihatin warga itu sepak bola itu sudah mewah, bukan murahan lagi. Nah seperti itu Cuk. Mungkin kalau kamu mau nambah ya apa? Ya bener sih John, kita melihat kasual itu sangat nyentrik sekali ya lah. Dari segi pakaiannya itu udah sepak bola itu nggak kuno lagi kayak dulu ya. Kayak bahkan dulu ada yang nyeker gitu, pakai sandal jepit gitu, pakaian pontang-panting gitu, bahkan pakai sablonan, bajunya sablonan amburadul gitu. Tapi sekarang karena tren kasual itu menurutku memotivasi, menginspirasi masyarakat gitu, agar ke stadion itu bukan cuma nonton bola tapi juga fashion itu berpengaruh sekali untuk promosi sepak bola. Kan banyak tuh kultur kasual. Kan kasual di Britania Raya itu menurut saya juga ekstrim Cuk. Nggak kalah ekstrimnya dengan ultras luar negeri juga sama. Di Britania Raya itu juga sering open flag, juga sering mengeluarkan statement-statement yang aneh dan unik. Kalau diterapkan di Indonesia itu juga belum bisa. Dan itu ditiru oleh Indonesia. Yang sekarang itu trending, banyak ditiru di Indonesia itu supporter not customer. Cuk, ini gimana pendapatmu? Supporter not customer itu karena memang di Inggris, itu tepatnya di Inggris itu memang negara itu menerapkan kapitalisme sepak bola. Karena memang korporat itu menguasai kebijakan penuh dalam klub. Supporter seperti sapi perah, diperes uangnya, tiket dimahalin, jersey dimahalin, semua dimahalin untuk kepentingan korporat. Oh iya, singkatnya itu owner tim luar negeri itu berhutang dan ditangguhkan ke supporternya yang menanggung. Nah itu singkatnya seperti itu. Kalau di Indonesia itu belum seperti itu Cuk, belum bisa diterapkan seperti itu. Makanya saya lihat di
stadion-stadion ada yang pajang spanduk seperti itu ya. Aduh, ini gimana menurutmu, Cok? Jangankan kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia ya jangankan kok melimpahkan ke supporter, memeras supporter ya. Lawang Indonesia aja kadang pengurusnya itu sering rugi ya toh. Kalau dilihat itu stadion rame, tapi coba lihatlah owner itu apakah untung dengan stadion itu rame ya toh. Stadion rame aja pada pertandingan tertentu, pada big match saja, kalau lawan tim kecil ya juga ada tepi ya. Belum lagi nanti uangnya buat sewa stadion, buat pajak, buat akomodasi, buat yang lain-lain. Bahkan nanti kalau ada calo tiket, bahkan jersey KW, macam-macam, itu bikin owner rugi. Kata siapa? Supporter not customer di Indonesia. Itu supporter itu malah kadang bisa merugikan tim loh. Apalagi kalau rusuh ya. Nah, itu spanduk seperti itu belum bisa diterapkan di Indonesia. Kalau di luar negeri itu banyak penolakan. Bahkan hooligan Inggris itu, yang asli hooligan Inggris itu malah membuat tim sendiri, kadang tidak mendukung MU. Contohnya seperti itu ya, saya sebut MU. Bahkan pendukung MU itu membuat tim sendiri di liga paling bawah yang bernama FCUM itu ya karena penolakan seperti itu dari ownernya. Kalau FCFM itu unik ya, itu karena supporter MU kecewa dengan Glazer ya. Itu supporter MU itu beranggapan bahwa Glazer itu memeras supporter atau memeras supporter, utangnya ditangguhkan ke klub, mengembalikan pinjaman itu dilimpahkan ke tiket, tiket dinaikkan, semua dinaikkan, dan prestasi MU itu walaupun prestasinya memang bagus sih sebenarnya, tapi saking cerdasnya supporter MU, mereka itu nggak mau diperas sama Glazer, akhirnya membuat klub baru. Ini klub pemberontakan sebenarnya tuh. Oh iya, itu yang sering dibahas di terus against modern football. Nah, ini aku bahas, ini menarik sekali ini tuh. Against modern football ini kan kata-kata dari Eropa sana, diterapkan di Indonesia. Apakah itu bisa? Kalau menurut saya itu tidak bisa against modern football diterapkan di Indonesia. Selama ini Indonesia itu belum pernah mencapai di modern sepak bola. Against modern football itu menolak sepak bola modern. Ya ditolak itu apa? Uang sepak bolanya aja masih kayak gini, kadang malah terkesan primitif loh. Ada kasus gaji nunggak, lapangan kalau hujan banjir, kadang supporter rusuh, calo tiket, apaan itu loh. Bahkan diterapkan tiket online aja banyak yang protes loh. Apanya yang modern loh. Lucu kalau ada yang bawa spanduk against modern football, itu lucu menurut saya. Nah, itu masih banyak yang seperti itu diterapkan di Indonesia. Itu kan tidak bisa diterapkan di sini. Yang realistis saja yang bisa diterapkan di sini itu apa? Nah, seperti itu baru diterapkan. Kalau nggak realistis diterapkan di sini, ya ngapain harus diterapkan di sini? Nah, oke, Cok, itu seperti itu pembahasannya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, Cok? Ya, untuk mengakhiri obrolan ini, pertanyaan terakhir ya, bagaimana dampak kultur-kultur Eropa itu masuk ke Indonesia? Apa dampaknya? Dampaknya ini ada baik ada buruk. Kalau buruknya ini, kalau contohnya itu di kasual ini ada open fight, itu jangan diterapkan di Indonesia. Ini sangat bahaya. Kalau di ultras itu ada rasisme, ideologi pemberontakan pemerintah, ada ideologi anti sama aparat, itu jangan diterapkan di Indonesia. Ini sangat fatal sekali kalau itu. Nah, kalau dampak baiknya itu bisa menggait masyarakat yang udah mulai bosan terhadap sepak bola Indonesia. Nah, seperti itu, setel, gaya, anak-anak muda itu bisa masuk lagi ke dalam sepak bola. Nah, seperti itu aja kalau saya singkat dampaknya. Oke, kita akhiri obrolan kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, tinggalkan like, dan subscribe di channel ini ya loh.